selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Miss. Ya, gimana Selamat hari pagi, ini? Miss. Ya, gimana kabarnya hari ini? Segar? Long weekend kemarin? Segar, Miss. Ya, ada yang merayakan hari Paskah ya? Ya, Miss. Ya, Miss. Nah, oke. Langsung aja ya, kita hari ini mau belajar bahasa Indonesia KD 3.9 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar menunjukkan tokoh-tokoh pada cerita apa? Cerita si kelinci cerdik. Iya, pada cerita rakyat, kemudian pada Dongeng. dongeng ya. Nah, kemarin kita juga sudah nonton video, kita sudah mencari tokoh-tokohnya itu seperti apa ya, karakternya bagaimana, nama tokohnya siapa. Ya. Ini apa ya? Oke. Miss unmute dulu ya kalian ya, Nak ya. Sekarang kita mau belajar tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks fiksi. Lihat bukumu halaman 116. Ya. Setiap kali kamu membaca teks fiksi, kamu dapat mengidentifikasi tokoh-tokohnya. Nah, kalau kalian tanya, Miss, apa itu mengidentifikasi tokoh? Nah, artinya kamu tuh menentukan atau menetapkan identitas tokoh, siapa tokoh itu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada beberapa karakter tokoh, yaitu oke, bisa di-unmute semuanya, dinyalain speakernya boleh. Ca, nyalain aja, Ca. Oke. Ya, Miss. Nah, sebelumnya kayak gitu sudah belajar, ada karakter tokoh. Yang pertama, ada apa, Nak? Tokoh protagonis. Yes, protagonis. Kemudian ada Antagonis. antagonis, dan ada tokoh Tambahan. tambahan atau ada figuran juga ya. Nah, untuk dapat menentukan tokoh tersebut, yaitu tokoh protagonis, antagonis, tokoh tambahan, kita dapat mengidentifikasi dulu ya, menentukan dulu, Tambahan. ya mencari dulu setiap tokoh dalam cerita. Jadi, oke, jadi kita baca dulu, kita cari dulu, baru kita tentukan. Yang seperti cara kalian iris atau kalian lingkari gitu ya. Nama-nama tokohnya baru kalian tentuin biar enak seperti itu ya. Saat mengidentifikasi, kamu dapat mencari tahu bagaimana watak atau sifat dari setiap tokoh dalam teks itu. Ya, saat mencari tahu, identifikasi sambil dibaca. Nih perannya tadi apa ya, wataknya apa, sifatnya bagaimana ya. Oh, ternyata dia masuk ke protagonis. Oh, ternyata dia masuk yang antagonis gitu. Karena dia misalnya jahat gitu kan, seperti itu. Atau oh ini cuma numpang lewat aja nih tokohnya, cuman sekedar ada aja. Nah, itu berarti masuk ke tokoh tambahan seperti itu ya. Paham? Paham, Miss. Tadi misalnya ada tokoh berwatak baik, jahat, ada yang jujur, ada yang pemberani, ada yang penakut, ada yang pemalas, atau ada yang setia. Itu tadi watak ya. Nah, kamu juga bisa mengetahui ciri-ciri fisik atau pekerjaan dari tokoh tersebut. Contoh, misalnya ya, Sita membuat beberapa lubang di halaman rumahnya. Lalu ia memasukkan benih-benih tanaman ke dalam lubang tersebut. Aku ingin membuat lingkungan rumah kita asri kembali. Ya, oleh karena itu, aku menanam banyak pohon di halaman rumah. Kata Sita kepada ayahnya. Nah, ada kutipan teks tadi itu di atas ya, yang Miss bacain, diketahui bahwa tokoh yang berperan adalah siapa? Sita. Sita. Nah, Sita.
Ya, dari kutipan tersebut juga kita ketahui bahwa tokoh Sita ini adalah seorang anak yang Cinta lingkungan. apa? Cinta lingkungan. Iya, cinta Cinta lingkungan. lingkungan. Ya, semangat dong, Nak. Hmm. Kita dapat mengetahui hal itu dari mana? Dari mana kita dapat ketahui? Halo? Pagi, Miss. Ya, pagi. Dengar suara Miss, Nak? Dengar, Miss. Ya. Dengar, Miss. Sandra langsung join ya, 116 ya, Nak ya. 100 sampai 117. Oke. Kita dapat mengetahui hal itu dari dalam teks cerita tadi ya. Kita bisa tahu semua ya. Nah, pada kalimat pertama dan kedua dijelaskan bahwa Sita sedang menanam benih tanaman, ya kan? Nah, hal itu didukung oleh kalimat, aku ingin membuat lingkungan rumah kita asri ya. Nah, semua itu menjadi bukti bahwa tokoh Sita ini berwatak cinta kepada lingkungan, seperti itu. Sampai sini paham? Miss. Ya, Paham, kuncinya kalau bahasa Indonesia ini dibaca, dipahami. Isi ceritanya jangan cuma sekedar baca tapi nggak paham itu ceritanya tentang apa. Seperti itu ya, sudah sedikit tekankan ya. Jangan males baca, kalau males baca jadi nanti kurang pengetahuannya ya. Oke. Selanjutnya, ini ada teks ya, ada teks bacaan. Kalian mau baca satu-satu atau bisa bacain? Bergilir. Cobalah identifikasi tokoh pada cerita berikut. Bacalah teks dengan seksama. Oke, paragraf 1. Paragraf 1 itu sampai sungai ya. Paragraf 1, Eca silakan baca, Ca. Asal mula Pulau Kembang. Baca judulnya juga, Miss. Apa, Nak? Baca judulnya juga. Ya. Asal mula Pulau Kembang. Dahulu semua Sungai Barito, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuin. Konon, kerajaan ini Pati Datu Pujung. Kesaktian Pati ini sudah terkenal di seluruh Kalimantan. Suatu ketika, lah kapal asing yang sepertinya datang dari daratan Tionghoa. Kapal tersebut berlabuh di sungai. Oke, paragraf 2. Dila. Biasanya kepala utusan kapal asing akan memberikan laporan kepada pimpinan setempat. Akan tetapi kapal asing ini tidak demikian. Mendengar kabar tersebut, Raja memerintahkan Patih Datu Pujung untuk mengawasi kapal tersebut. Ternyata kapal tersebut adalah kapal penjajah yang hendak menguasai daerah Barito. Putih pun menanyakan maksud dan tujuan mereka datang ke sini. Tanpa menjawab pertanyaan Patih, pasukan dari kapal asing segera mengangkat senjata mereka dan menyerang Patih. Patih pun dengan lincah menghindari tebasan-tebasan dari senjata mereka. Dengan cerdik, Patih menawan pimpinan pasukan mereka. Melihat hal itu, seluruh pasukan tak ada yang berani menyerang Dila, Patih. stop, Dila. Dila paragraf tadi ya. Oke. Jason bisa baca nggak dari Patih pun dengan lincah, paragraf 3 ya. Patih pun dengan lincah menghindari tebasan-tebasan dari senjata mereka dengan cerdik. Patih menawan pimpinan pasukan mereka. Melihat hal itu, seluruh pasukan tak ada yang berani menyerang Patih. Patih berkata, aku tidak ingin ada yang jadi korban di sini. Jika kalian mengaku satria, terimalah tantanganku ini. Jika kalian berhasil menebas pohon ulin ini dia dan membelahnya menjadi dua, maka daratan ini akan sepenuhnya menjadi milik kalian. Akan tetapi, jika kalian gagal, aku persilahkan kalian untuk meninggalkan daerah ini dengan damai. Mereka pun
menyanggupi tantangan tersebut. Akan tetapi sekuat apapun pasukan asing itu berusaha merobohkan pohon tersebut, tetap saja upayanya sia-sia. Pohon tersebut tetap berdiri kokoh di tepi sungai. Oke. Next, Keisha. Keisha, paragraf terakhir, Kay. Patih pun melompat dan mendekati pohon ulin tersebut. Dengan sekali tebas, pohon itu pun tumbang. Melihat kesaktian Patih, seluruh pasukan lari terbirit-birit. Namun, mereka melanggar janji. Mereka tetap berjanji akan kembali menyerang dengan pasukan yang lebih banyak. Pun murka dan menenggelamkan kapal mereka dengan menimbunnya bersama kayu. Konon, timbunan tersebut lambat pun membentuk sebuah daratan yang dikenal dengan nama Pulau Kembang. Oke, sudah? Oke. Nah, di dalam cerita tadi, asal mula Pulau Kembang tadi yang kalian baca itu ada tokoh. Tokoh siapa, Nak? Buku apa? Tokoh siapa, Nak? Siapa tokohnya tadi? Coba cari dulu. Ya. Patih. Datu Pujung. Ya, Patih, Datu Pujung ya. Ada lagi nggak? Ada tokoh tambahannya siapa? Orang bensin memang lagi. Ya apa gunanya pilih sekolah ngono kuwi, ha? Oke. Nah, suara apa ya? Nah, dalam cerita tadi tokohnya ada satu ya, ada Patih Datu Pujung ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi kayak peran tambahan ya, itu kayak pasukan asing yang diajak ya. Betul? Halo? Halo. Ya, Nak, dengar kan suara Miss Nak? Nah, Patih Datuk Pujung ini apa? Karakternya bagaimana? Wataknya bagaimana? Bagaimana sifatnya dia? Eca, jawab, Ca. Unmute dulu, Ca. Tadi berdasarkan cerita tersebut ya kan, Patih yang kerajaan ini memiliki seorang patih yang memiliki kesaktian bernama Patih Datu Pujung. Ini kan nama tokohnya kan, benar kan? Halo? Iya jawab dong, Nak. Ya. Di sana kan diceritakan tadi, kesaktian Patih ini sudah terkenal di seluruh Kalimantan, ya kan? Ya. Jadi, yang misalnya adalah karakter dari tokoh Patih Datu Pujung ini bagaimana, sifatnya bagaimana, itu orangnya bagaimana. Ayo, Nak, jawab, Nak. Halo? Tokoh dari Patih protagonis. Iya, protagonis, benar. Hanya Jason yang memperhatikan dari tadi, yang lainnya kok diam aja. Iya, dia ngapain, Nak? Kenapa disebut seperti itu? Emangnya dia ngapain di situ? Karena dia menolong daerah Barito Oh iya, dengan cara apa dia? dengan cara melawan pasukan asing. Benar sekali ya. Jadi dia ini sifatnya pemberani gitu ya, dia menyerang
pasukan asing gitu ya. Sekuat apapun pasukan asing itu menyerang, nggak akan bisa gitu ya. Sia-sia kalau katanya ya, kata di cerita tadi ya. Oke, sampai cerita ini sudah bisa identifikasi mana tokohnya? Dapat. Sudah bisa? Sudah, Miss. Ya, oke. Sudah, Kita Miss. Oke, di sini ada kegiatan. Di sini ada tugas ya, ada tugas. Kalian pernah nggak dengar cerita? Halo, Nak. Halo, Miss. Ya, kalian pernah dengar cerita Malin Kundang, Nak? Pernah, Miss. Ya. Nah, tugasmu adalah kamu mencari cerita Malin Kundang. Kamu cari informasi sebanyak-banyaknya tentang Malin Kundang, lalu kalian tulis atau tentukan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Nanti sebutin siapa tokoh protagonis, antagonisnya, dan tokoh tambahannya dalam cerita tersebut ya. Oke, Miss. Kemudian tulis juga wataknya, watak dari masing-masing tokoh tersebut. Terus kemudian dicari kata-kata atau kalimat yang menunjukkan watak orang tersebut, ya. Kalau kamu punya abang, punya kakak, minta tolong sama abang atau kakaknya, diskusi bareng kakaknya nggak apa-apa, boleh, ya. Kalau yang nggak ada, mungkin bisa diskusi dengan orang tua, ya. Oke. Oke, Miss. Nah, pokoknya dalam mencari atau mengidentifikasi tokoh itu, kamu cari dulu siapa tokohnya. Kalau sudah, cari kalimat yang memperkuat karakter atau watak dari tokoh tersebut, cari kalimatnya ya. Kayak yang dilakukan Jason tadi. Jason tadi sudah menemukan di mana letak Dapat. Oke, di mana letak kalimat bahwa si Patih Datu Pujung itu wataknya di mana, ada di kalimat tersebut. Tadi sudah Jason sudah temukan ya, sudah dibacain juga. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Gampang cari tokoh? Gampang? Oke. Gampang nak cari tokoh? Halo? Gampang, Miss. Ya. Ada yang mau bertanya nggak? Tidak, Miss. Pintar semua? Ya, Sudah, Miss. sudah. Luar biasa. Ya, oke. Oke, nanti kasih di Google Form aja tugasnya ya. Hanopi, kita udah selesai. Kenapa kamu baru datang? Oh my God. Coba ntar ya, bentar bisa cari ceritanya dulu. Cerita fiksi. Kan ya. Cerita fiksi. Coba kita. Nah, ini dia. Oh. Siapa tuh? Dongeng dulu. Nggak ketemu. Cerita fiksi. Kalian dengar suara Miss gak sih, Nak? Dengar, Miss.
Ini coba ya, coba cerita singkat. Ini dia. Baca nggak? Baca, Miss. Baca ya? Ah, ini dia. Baca nggak? Baca, Miss. Oke. Anjing dengan ayam jantan. Pada suatu hari, anjing dan ayam jantan pergi berjalan-jalan di dalam hutan. Mereka berjalan-jalan hingga senja. Kemudian mereka mencari tempat untuk tidur. Di paragraf 1, kalian udah nemuin nggak tokohnya siapa? Anjing dan ayam. Anjing dan ayam. Ayam jantan. Kan? Anjing. Oke, good. Anjing tidur di pangkal pokok yang besar. Ayam jantan tidur di atas dahan pokok yang tinggi. Apabila matahari naik pada keesokan paginya, ayam jantan akan berkokok. Gimana kokoknya? Kok ketawa? Kukuruyuk gitu ya. Nah, kokokan ayam jantan ini menyebabkan rubah terjaga. Terjaga itu bangun ya, Nak ya. Ia terus pergi ke tempat datangnya kokokan ayam jantan itu untuk makan ayam jantan itu. Apabila mendapati ayam jantan ada di dahan pohon yang tinggi, ia akan mendapat akal. Dari paragraf 3, kalian bisa menemukan nggak tokohnya siapa? Bisa, Miss. Rubah. Yes. Nah, kayak gitu caranya ya. Kita identifikasi, kita cari gitu ya. Bacaan apapun itu pasti ada tokohnya. Rubah bercakap dengan lembut pada ayam jantan. Turunlah ayam jantan, mari kita bersahabat, katanya. Ayam jantan menjawab, saya akan turun, tetapi sebelum itu kejutkan kawanku di pangkal pokok. Rubah buat sebagaimana disuruh ayam jantan. Anjing sangat marah karena dikejutkan dari tidurnya ya. Ia menyala tuh kayak menggonggong gitu loh kepada Rubah. Dan Rubah pun sangat takut, menyebabkan ia lari dari situ. Dari sini bisa kalian tahu siapa tokoh-tokohnya kan? Bisa, Miss. Iya. Oke. Mana yang baik, mana yang jahat, bisa ditebak? Bisa, Miss. Oke, good. Kita next ke cerita yang lain. Asal mula kayaknya ini. Asal mula. Aduh, nggak bisa dibuka. Oke. Udah nggak cukup, nah. Oke. Nggak cukup. Untuk ini, Nopi ada mau tanya nggak? Enggak, Miss. Nggak ya. Tadi sudah Miss bahas ya, Nak ya. Dalam mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks fiksi, kita harus baca dulu. Baca, cari tokohnya siapa. Kemudian cari tahu wataknya dari kalimat-kalimat yang ada di bacaan tersebut. Oke? Oke? Oke. Oke, Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Ya, kalau Tidak, kita habis, misalkan lanjutkan nanti tugasnya di Google Form, dan misalkan nanti ada video juga, misalkan ke entah video apa audio kirim ke grup. Oke? Tunggu aja ya. Oke? Oke, thank you for today ya. Rafa besok bangunnya lebih pagi ya Rafa ya, karena kita bakal nge-zoom ya, misalkan jelaskan di Zoom ya. Jangan siang-siang ya, berubah ya Nak ya, sudah mau kelas 5 loh, nanti nggak naik kelas. Ya kan teman-teman? Ya, Miss. Ya, oke.